yang ingin kami dengarkan dari antum, Ustaz, tausiah, nasihat, bagaimana kita menghadapi sisa-sisa dari bulan Ramadan ini ya, 10 malam terakhir ini. Kira-kira mungkin Ustaz bisa bantu kita, fokusnya di mana kita. Ya, yang tentu yang jelas adalah kita mencari malam Lailatul Qadar. Nah, kalau bisa Ustaz tolong jelaskan kepada kita apa amalan-amalan utama yang bisa kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini sehingga Ramadan kita ini tidak menjadi sia-sia. Yang pertama, malam itu, siang insya Allah kita semua puasa. Artinya tidak ada ragu sedikit pun bahwa siang kita puasa. Tinggal lagi amalan malam. Karena malam ini kita mesti qiyam. Qiyam itu artinya tidurnya sedikit saja. Qiyam secara bahasa artinya tegak berdiri, melek, tidak tidur. Jadi apa yang kita isi pada malam itu? Pertama, definisi malam dulu. Yang disebut dengan malam itu adalah dari mulai isya ke azan subuh. Kalau dari tenggelam matahari ke isya, dari tenggelam matahari azan maghrib ke isya, itu malam juga. Tapi tidak bisa kita isi tahajud. Karena tahajud, definisi tahajud setelah isya. Oleh sebab itu, tentu jam malam di Australia beda dengan di Indonesia. Jadi kalau kita hitung jam 8 malam di Indonesia, jam 8, azan subuhnya jam 5, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana supaya selama 9 jam ini efektif? 9 jam. Kalau di Indonesia, di Australia hitung sendiri, saya kira mungkin beda 2 jam, 3 jam. Tapi yang jelas dari isya ke subuh ini efektif. Nah, saya langsung saja prakteknya. Pertama, sholat qabliyah isya. Setelah itu sholat isya. Setelah sholat isya, ba'diyah isya. Setelah itu sholat tarawih. Kalau sanggup 1 juz. Kalau tidak sanggup 1 juz, setengah juz. Kalau tidak juga sanggup, seberapa mampu. Yang tidak hafal bisa melihat pakai mushaf, Quran besar di depan. Lalu kemudian setelah itu ditutup dengan witir. Nah, jadi kalau kita total dari mulai qabliyah isya, isya, tarawih, witir, itu lebih kurang sekitar 1 jam atau 1 jam setengah, 90 menit. Kemudian kita isi lagi setelah itu dengan tadarus membaca Al-Quran, mengejar khatam. Bagi yang belum bisa baca Quran, usahakan ikroknya, usahakan terus. Insya Allah walaupun belum bisa baca Quran, niatnya sudah sampai. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amalnya. Berapa banyak orang berniat, dapat pahalanya, tidak sempat melaksanakan amalnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal diawali dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Nah, ini di awal malam. Jadi kalau kita urutkan dari mulai qabliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, sholat tarawih, sholat witir, tadarus baca Quran, maka insya Allah kalau start jam 8, 9, 10, selesai 10, lalu kemudian cepat istirahat, cepat tidur supaya bangun malam. 11, 12, 1, 2, 4 jam. Jam 2 bangun. Jam 2 bangun, yang pertama kali dilakukan adalah sholat sunat wudhu. Hadisnya riwayat daripada Bilal bin Rabah. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Apa amalmu wahai Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu. Bagi yang tidak pakai usolli, tidak melafazkan niat dalam hati saja. Allahu Akbar. Ayatnya bebas. Mau yang biasa kul huwallah, alam nasrah, wadduha, terserah bebas. Selesai sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Karena kita banyak silap salah. Dalilnya, ma min muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi bersuci, summa yusolli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, sholat sunat taubat. Setelah itu sholat sunat hajat. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Doa yang paling afdal adalah didahului 2 rakaat sholat sunat. Apa namanya? Ya sesuai dengan hajat kita, sholat sunat hajat. Setelah itu barulah kita sholat sunat tahajud. Sholat sunat tahajud terserah berapa rakaat. Nabi SAW 11 rakaat dengan witir.
Tapi kalau mau ditambah lagi, Imam Ahmad bin Hanbal sholat sehari semalam 150 rakaat. Ketika dia sudah sakit keluar dari penjara fitnah Mu'tazilah. Sebelum itu salah sami'ati rakaat, 300 rakaat. Lalu kemudian Imam Sajjad karena banyak sujud. Namanya Imam Ali, bergelar Zainal Abidin, perhiasan ahli ibadah karena ibadahnya banyak. Dia bersujud alfu rakaat, sehari semalam 1000 rakaat. Nah, jadi masalah jumlah rakaat ini terserah berapa rakaat yang kita mampu sesuai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Setelah sholat sunat tahajud, tidak lagi sholat witir. Karena tadi sudah tarawih witir. Tapi kalau setelah tarawih dia tidak witir, maka ditutup witirnya setelah sholat sunat tahajud. Lalu kemudian setelah itu, lanjutkan lagi baca Quran. Kita kejarkan khataman untuk yang kemarin sudah khatam, alhamdulillah. Yang belum bisa baca Quran, teruskan iqra'nya. Yang sudah khatam, jangan merasa enjoy, saya sudah khatam. Ingat, ulama-ulama itu khatamnya, kata Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, sittina khatamah. Imam Syafi'i sampai 60 kali khatam. Imam Bukhari juga demikian. Oleh sebab itu, maka khatam kita ini belum ada apa-apa. Mereka membagi ada khatam malam, ada khatam siang. Ada khatam dalam sholat, ada khatam di luar sholat. Nah, kita belum lagi mampu, maka kejar prestasi untuk ibadah ini. Nah, ini 2 sesi. Ba'da isya sekali, tengah malam. Yang ketiga adalah subuh. Diawali dari habis makan sahur, banyak-banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Segala rezekinya diberikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu banyak beristighfar, mau 100 kali, 200 kali, 500 kali, 1000 kali, bagus. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setelah sahur, menunggu azan subuh. Setelah itu salat subuh. Man shalat subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh jangan tidur. Tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu'u asy-syams, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Nah, saya kira dalil beserta teknisnya sudah saya sampaikan secara detail, Tuan Guru. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, mudah-mudahan